Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Dr. Indrawan, selaku Ketua Komite Mutu, akan melakukan sosialisasi terkait dengan budaya keselamatan dan akan melakukan pengukuran terhadap budaya keselamatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu keselamatan pasien. Sesuai dengan Permenkes nomor 11 tahun 2017, keselamatan pasien adalah sebuah sistem yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Nah, itu harus didukung oleh, pertama adalah organisasi dengan keandalan yang tinggi, kemudian manajemen resiko, dan sistem pembelajaran setiap ada terjadi kejadian atau IKP. Mengapa kita harus melaksanakan keselamatan pasien? Karena di rumah sakit itu ada banyak jenis obat, jenis pemeriksaan, jenis prosedur, dan banyaknya jumlah pasien dan staf yang banyak dari berbagai jenis profesi, dan itu akan banyak menimbulkan potensi terjadinya kesalahan. Budaya keselamatan pasien ada beberapa komponen. Ada 4 komponen yang harus kita ketahui. Pertama adalah informed culture atau budaya yang saling memberi informasi terkait dengan keselamatan pasien. Reporting culture, yaitu budaya siap melaporkan kesalahan atau kejadian nyaris cedera setiap IKP. Kemudian just culture, sebuah lingkungan yang dilingkupi kepercayaan, jujur dan terbuka, dan respon tidak menghukum. Yang keempat, learning culture, budaya belajar dari setiap adanya insiden atau adanya near miss atau kejadian nyaris cedera. Ya, kita harus mengetahui alasan-alasan mengapa staf mau melapor dan tidak mau melapor. Nah, pertama, alasan staf mau melapor adalah staf harus tahu pentingnya laporan IKP, kemudian staf merasa bekerja pada organisasi yang tidak menyalahkan, staf merasa dapat belajar dari setiap pelaporan, staf juga mendapatkan reward setiap pelaporan yang dilakukan, kemudian staf juga merasa adanya kebijakan dan SPU, pelaporan yang jelas, dan staf juga merasa proses pelaporan mudah dan sistemnya mudah diakses. Nah, kenapa sih para staf tidak mau melapor? Pertama, staf juga merasa pelaporan yang dengan proses yang rumit, ya, kemudian takut adanya respon negatif dari rekan kerja, ya, kemudian merasa menambah beban pekerjaan, kemudian kurangnya kerahasiaan para pelapor, kemudian staf juga merasa terganggu dalam proses kerja. Kemudian staf juga takut akan hukuman atau takut adanya tindakan indisipliner. Dan staf juga takut terlihat tidak kompeten oleh rekan kerjanya. Oke, jadi dalam prinsip just culture atau budaya yang adil, perilaku manusia dalam keselamatan pasien dibagi menjadi 3, yaitu human error atau kesalahan manusia, yaitu slip atau lapse atau terlewat yang tidak disengaja. Kesalahan manusia bisa terjadi, jadi sistem harus dirancang untuk membantu orang melakukan hal yang benar dan menghindari melakukan hal yang salah. Respon yang dilakukan terhadap human error adalah melakukan pendampingan, dukung orang yang melakukan kesalahan, selidiki bagaimana sistem dapat diubah untuk mencegah
kesalahan terjadi kembali. Oke, perilaku yang kedua adalah at risk behavior atau perilaku yang beresiko, ya. Perilaku yang sadar memilih tindakan tanpa menyadari tingkat resiko hasil yang tidak diinginkan. Nah, respon yang terhadap perilaku tersebut adalah melakukan pelatihan. Beritahu orang tersebut mengapa perilaku tersebut beresiko. Selidiki alasan mereka memilih perilaku tersebut dan lakukan perbaikan sistem jika perlu. Yang ketiga, reckless behavior atau perilaku yang ceroboh. Perilaku memilih tindakan dengan pengetahuan dan tanpa sadar mengabaikan resiko berbahaya. Nah, respon terhadap perilaku tersebut adalah tindakan disipliner. Budaya keselamatan terdapat 6 ranah, ya. Yang pertama adalah menetapkan visi yang meyakinkan untuk keselamatan. Yang kedua, membangun kepercayaan, rasa hormat dan inklusi. Ketiga, memilih, mengembangkan dan melibatkan dewan atau tim. Kemudian prioritasan keselamatan dalam pemilihan dan pengembangan pemimpin. Kemudian kelima adalah memimpin dan menghargai budaya yang adil atau just culture. Yang keenam, menetapkan harapan perilaku organisasi. Tidak ada solusi sederhana untuk meningkatkan keselamatan dan tidak ada intervensi tunggal yang diimplementasikan secara terpisah akan sepenuhnya menangani masalah ini. Jadi laporan ini menyoroti 4 pilar terjadinya untuk strategi keselamatan. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Pendekatan untuk mengurangi kerugian harus diintegrasikan dan diterapkan pada tingkat sistem. Kemudian, 2, fokus pada budaya. Sistem dan organisasi kesehatan harus benar-benar mengutamakan kualitas dan keselamatan melalui penglihatan yang inspiratif dan penguatan positif, bukan melalui kesalahan dan hukuman. Yang ketiga, pasien sebagai mitra sejati. Organisasi kesehatan harus melibatkan pasien dan staf dalam keselamatan sebagai bagian dari solusi dan tidak hanya sebagai korban atau pelaku sebuah insiden atau kejadian. Yang keempat, bias menuju tindakan. Jadi intervensi harus didasarkan pada bukti yang kuat, namun ketika bukti kurang atau masih muncul, penyedia layanan harus melanjutkan dengan hati-hati, mengambil keputusan yang beralasan daripada tetap bertindak. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengukuran budaya keselamatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Program budaya keselamatan di Rumah Sakit Permata Cibubur mencakup 1. Perilaku memberikan pelayanan yang aman secara konsisten untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pelayanan beresiko tinggi. Yang kedua, perilaku di mana para individu dapat melaporkan kesalahan, ya, dan insiden tanpa takut dikenakan sanksi atau teguran dan diperlakukan secara adil atau just culture, ya. Yang ketiga, kerjasama tim dan koordinasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, komitmen pimpinan rumah sakit dalam mendukung staf, seperti waktu kerja para staf, pendidikan staf, metode yang aman untuk melaporkan masalah, dan hal lain untuk menyelesaikan masalah keselamatan pasien. Yang kelima, identifikasi dan mengenali masalah akibat perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku sembrono. Keenam, evaluasi budaya secara berkala dengan metode seperti kelompok fokus diskusi atau fokus group discussion, wawancara dengan staf, dan analisis data. Yang ketujuh, mendorong kerjasama dan membangun sistem dalam mengembangkan budaya perilaku yang aman. Yang kedelapan, menanggapi perilaku yang tidak diinginkan pada semua staf, pada semua jenjang di rumah sakit, dari mulai dewan pengawas sampai staf-staf administrasi klinis dan non-klinis lainnya, beserta juga dokter praktik mandiri dan lain-lain. Ya,
Apa sih tujuan dari pengukuran budaya keselamatan? Dalam standar akreditasi, hasil pengukuran budaya sebagai acuan dalam menyusun program peningkatan budaya keselamatan di rumah sakit. Juga di dalam standar akreditasi di KPS 8, pengukuran budaya keselamatan pasien sebagai sumber informasi untuk menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan staf. Budaya keselamatan ada 10 dimensi ya yang terkait budaya aman. Kita ambil dari buku Hospital Survey versi 2.0. Apa sih 10 dimensi budaya keselamatan pasien tersebut? Yang pertama adalah komunikasi tentang kesalahan, di mana membahas tentang kesalahan yang terjadi di unit dan bagaimana cara untuk mencegah kejadian terulang kembali, lalu mengkomunikasikan hasil dari perubahan yang dibuat berdasarkan laporan insiden. 10 dimensi budaya keselamatan pasien di rumah sakit yang diukur adalah: pertama, komunikasi tentang kesalahan, membahas tentang kesalahan yang terjadi di unit dan bagaimana cara untuk mencegah terulang kembali, lalu mengkomunikasikan hasil dari perubahan yang dibuat berdasarkan laporan insiden. Yang kedua, keterbukaan komunikasi. Hal tersebut menunjukkan sejauh mana keterbukaan antar staf dan pimpinan unit kerja, juga kepada pimpinan lain di Rumah Sakit Permata Cibubur. Yang ketiga, operansif dan pertukaran informasi, menunjukkan sejauh mana pergantian shift berjalan lancar dan memastikan tidak ada informasi yang hilang pada saat pergantian shift. Yang keempat, dukungan manajemen untuk keselamatan pasien. Hal ini untuk menunjukkan sejauh mana manajemen di rumah sakit memberikan dukungan terhadap penciptaan suasana budaya keselamatan dan menunjukkan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama. Yang kelima, pembelajaran organisasi dan perbaikan berkesinambungan. Hal ini menunjukkan sejauh mana staf di rumah sakit mau dan bersedia belajar secara terus-menerus demi peningkatan kinerja dan selalu berupaya mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien dalam melakukan pekerjaannya. Yang keenam, melaporkan kejadian keselamatan pasien. Hal ini menunjukkan seberapa sering staf melaporkan kejadian kesalahan dan IKP, kejadian yang tidak diharapkan atau kejadian nyaris cedera, atau hal-hal yang dapat berpotensi membahayakan bagi keselamatan pasien. Yang ketujuh, tanggapan pada kesalahan. Hal ini menunjukkan sejauh mana pengakuan akan suatu kesalahan tidak ditanggapi dengan hukuman, di mana pelapor kejadian insiden tidak merasa dipojokkan oleh kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedelapan, pengaturan SDM dan kecepatan kerja. Hal ini menunjukkan sejauh mana rumah sakit menyediakan staf atau SDM yang cukup sehingga penanganan kepada pasien tidak tergesa-gesa. Yang kesembilan, supervisor, manajer atau pimpinan dalam mendukung keselamatan pasien. Hal ini menunjukkan tindakan pimpinan unit dalam mendukung keselamatan pasien, menunjukkan sejauh mana tindakan para pimpinan di rumah sakit dalam mendukung keselamatan pasien. Oke, yang ke-10 atau kerjasama tim. Hal ini menunjukkan sejauh mana anggota dari suatu unit kerja atau instalasi di rumah sakit tetap kompak dan bekerja sama dalam suatu unit sebagai kesatuan tim. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran berdasarkan acuan tadi ya, buku Hospital Survey on Patient Safety ya, yang versi 2.0. Berikut adalah contoh survei budaya keselamatan yang akan kita isi ya. Di sini ada poin-poin yang kita nilai dan tanggapan rekan-rekan terhadap hal-hal tersebut. Demikianlah sosialisasi dari budaya keselamatan pasien dan rencana pengukuran budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit Permata Cibubur. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.